Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilkis Marani dari kelas 6A ingin menyampaikan resume materi produksi siaran televisi dari materi 1 sampai dengan materi 7. Dunia pertelevisian adalah salah satu bidang yang berkembang dengan seiringnya perkembangan teknologi komunikasi, yang mana kita ketahui bahwasannya di setiap perubahan atau perkembangan pastinya akan ada dampak positif dan negatif. Tujuan pengalaman praktis produksi program TV yaitu ada 4. Yang pertama adalah praproduksi, yang kedua adalah produksi, yang ketiga pasca produksi, dan yang terakhir implementasi pengalaman dan keterampilan. 5 unsur dasar dalam program televisi. Yang pertama adalah idea atau ide, yang kedua artis atau pemain, yang ketiga equipment atau peralatan, yang keempat ada production team atau kerabat kerja, dan yang terakhir adalah viewers atau penonton. Ide program televisi didapatkan dengan 2 cara. Yang pertama dari produser program tersebut, dan yang kedua produser memberi ide lain. Sedangkan penulisan naskah itu ada 3. Yang pertama melalui sinopsis atau dengan ringkasan, yang kedua treatment atau urutan, dan yang terakhir naskah televisi atau skrip. Bahasa televisi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah language of shoot atau bahasa shoot, yang kedua adalah language of camera moves atau bahasa pergerakan kamera, dan yang terakhir yang ketiga adalah language of directing atau bahasa pengarahan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya ada berbagai macam jenis program acara televisi. Contohnya talk show, berita, film, sinetron, dan lain sebagainya. Dalam program acara televisi tentunya kita membutuhkan naskah televisi, yang mana naskah ini didapatkan dari ide, dan ide tersebut didapatkan dari produser acara tersebut, dan yang kedua produser membeli ide lain. Adapun urutan naskah, yang pertama adalah sinopsis atau ringkasan, yang kedua adalah treatment, urutan, dan yang terakhir adalah skrip. Pembuatan program acara televisi tentunya saja membutuhkan dana atau biaya, dan ini pun disusun melalui 4 tahapan. Yang pertama biaya praproduksi, yang kedua biaya produksi, yang ketiga biaya pasca produksi, dan yang terakhir biaya evaluasi, itu pun kalau perlu. Dalam pembuatan program acara televisi tentunya dibutuhkan tim production atau kerabat kerja televisi, yang mana terbagi menjadi operator VCR, editor, penata kamera, asisten penata kamera, penata rias, penata artistik, penata teknik, dan lain sebagainya. Sebelum program acara televisi dibuat, tentunya produser mengadakan rapat, yaitu rapat praproduksi, rapat produksi, dan rapat pasca produksi. Di rapat pasca produksi, produser menyampaikan tujuan dari produksi programnya tersebut, lalu mengajak diskusi kerabat kerja, dan yang terakhir melakukan floor plan atau seperti rencana tata kamera, tata cahaya, bahkan tata artistik. Pada tata kamera pun juga diperhatikan oleh jumlah kameranya, yang mana dibagi menjadi 2, yaitu ada single kamera dan multi kamera. Jikalau single yaitu berarti 1 kamera yang diperlukan, dan multi kamera berarti lebih dari 1. Tata cahaya dalam program acara televisi yaitu ada 3 jenis pencahayaan. Yang pertama technical lighting, yang mana menyoroti objeknya, dan yang kedua artistic lighting, yang mana membuat suasananya menjadi artistik dan lebih estetik, dan yang terakhir adalah mood lighting, yang mana menyoroti daerah atau keadaan tertentu. Terdapat 3 jenis sensitivitas mikrofon. Yang pertama ada cardioid, yang kedua ada omnidirectional, dan yang terakhir ada figure of eight. Produksi televisi ini mencakup tentang seni, tentang estetika, dan tentang etika, yang mana itu mencakup lagi tentang tata panggung, tata rias, dan lain sebagainya. Tata rias dalam program acara televisi juga dibagi menjadi 3, yaitu ada make up natural, yang mana tidak kelihatan atau seperti natural pada biasanya,
make up beauty yang mana membuat lebih baik daripada keadaan aslinya. Dan yang terakhir adalah make up karakter yang mana bisa mengubah seseorang menjadi suatu karakter tertentu. Proses perekaman audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu secara tapping dan juga live. Live itu secara langsung dan tapping secara tidak langsung atau direkam terlebih dahulu. Dalam proses menyusun audiovisual perlu diperhatikan beberapa elemen, yaitu komposisi audio, komposisi kamera, komposisi gambar, bahkan komposisi suara, dan komposisi lainnya. Bahasa pergerakan kamera yaitu the basic shoot, yang mana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu trick in and out, lalu ada swing left and right, pan left and right, tilt up and down. Sudah tidak asing dengan siaran langsung atau live, yang mana live ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu menunjukkan keadaan saat itu dengan jelas, lalu juga mendapatkan waktu yang akurat untuk menyampaikan berita yang didapat, dan lain sebagainya. Karakteristik program acara televisi yaitu bersifat interaktif, lalu juga sebagai medium penunjang proses transformasi informasi, dan juga ada beberapa khalayak kelompok yang mana seperti balita, remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, awareness knowledge, yang mana itu untuk pengetahuan yang umum. Lalu yang kedua adalah principal knowledge, yang mana lebih rinci dan mengarah ke prinsip substansial. Dan yang terakhir adalah how to knowledge, yaitu yang lebih mendalam dan lebih rinci lagi. Efektivitas komunikasi dalam program acara televisi yaitu dilihat dari daya tarik, lalu akseptabilitas, persuasi, dan lain sebagainya. Adapun dalam pembuatan program acara televisi tentunya harus mempertimbangkan hal-hal apa saja yang harus disiapkan, lalu di akhir dibuat evaluasi dari program acara tersebut. Sekian pembahasan resume materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.